Pernah nggak sih lihat ikan mas koki kamu selalu kayak minta makan? Kelihatannya lucu, ya. Tapi tahukah kamu, ngasih makan terlalu sering justru bisa bikin mereka sakit, bahkan mati. Yaps, overfeeding adalah salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemilik ikan hias, terutama koki. Overfeeding bukan cuma soal kebanyakan makanan. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah serius, seperti: pertama, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan adalah kondisi di mana sistem pencernaan ikan tidak bisa mencerna makanan dengan baik, sehingga menyebabkan masalah fisik dan perilaku. Ini sering terjadi karena pemberian makanan yang berlebihan, makanan yang tidak cocok, atau pola makan yang tidak teratur. Ikan mas koki tidak punya lambung seperti manusia. Mereka hanya punya saluran pencernaan sederhana. Itu sebabnya mereka butuh makan dalam jumlah kecil dan sering, bukan banyak sekaligus. Mas koki punya sistem pencernaan yang pendek. Kalau makan terlalu banyak, mereka bisa sembelit, perut kembung, bahkan berenang miring atau terbalik. Kedua, kualitas air menurun. Penurunan kualitas air adalah kondisi di mana parameter kimia dan fisik air berubah menjadi tidak sehat bagi ikan. Air yang tampak jernih belum tentu bersih, kadang justru mengandung zat-zat berbahaya yang tidak terlihat, terutama jika makanan yang tidak dimakan. Hal ini bakal menghasilkan amonia, nitrit, dan nitrat atau racun yang gak kelihatan tapi sangat mematikan. Maka dari itu, alangkah baiknya menjaga kualitas air dengan cara memberikan pakan secukupnya saja. Ketiga, ledakan alga. Ledakan alga adalah pertumbuhan alga secara cepat dan masif di dalam akuarium. Biasanya alga akan menutupi kaca, tanaman, dan dekorasi, membuat air terlihat keruh dan hijau. Selain itu, limbah dari makanan berlebih dapat mempercepat pertumbuhan alga hijau yang bikin akuarium keruh dan gak sehat. Keempat, stres dan kematian. Stres pada ikan terjadi saat ikan mengalami kondisi lingkungan atau fisik yang tidak nyaman atau berbahaya, sehingga mengganggu fungsi normal tubuhnya. Jika stres berlangsung lama, bisa melemahkan sistem imun dan memicu penyakit serius hingga kematian. Ikan bisa stres karena lingkungan kotor dan sistem tubuhnya dipaksa bekerja keras untuk mencerna makanan terus-menerus. Gejala ikan yang terlalu banyak makan atau overfeeding. Gimana sih tanda-tanda ikan kamu mungkin sudah overfeeding? Yuk perhatikan hal-hal berikut. Pertama, perut membesar tidak simetris. Perut membesar tidak simetris artinya perut ikan tampak buncit di satu sisi saja, atau ada benjolan yang tidak merata. Ini bukan kondisi normal dan biasanya jadi tanda ada masalah kesehatan. Kedua, kotoran panjang dan menggantung. Kotoran panjang dan menggantung berarti kotoran ikan keluar memanjang dan kadang terlihat menggantung di ujung anus ikan. Kondisi ini bukan hal normal dan biasanya menandakan masalah pencernaan. Ketiga, berenang miring atau sulit mengontrol arah gerak. Ikan mas koki yang sehat biasanya berenang dengan stabil dan terkontrol. Namun, ketika mereka berenang miring, terbalik, atau kesulitan mengontrol gerakan, ini menandakan ada masalah, terutama pada organ keseimbangan ikan. Keempat, nafsu makan justru menurun. Nafsu makan yang menurun berarti ikan tidak lagi tertarik atau enggan makan seperti biasanya. Ini bisa jadi tanda bahwa ikan sedang mengalami masalah kesehatan atau stres. Dampak langsung nafsu makan menurun diantaranya penurunan berat badan. Ikan menjadi lemah dan lesu. Sistem imun atau kekebalan tubuh menurun, sehingga mudah sakit. Jika berlanjut, bisa berujung kematian. Kelima, ikan jadi diam di dasar dan kurang aktif. Ikan yang biasanya aktif tiba-tiba sering diam di dasar akuarium dan menunjukkan perilaku lesu atau kurang gerak. Ini tanda bahwa ikan sedang mengalami stres atau masalah kesehatan. Jika sobat melihat gejala-gejala ini, langsung hentikan pemberian makan selama 1-2 hari dan periksa kualitas air. Cara memberi makan yang aman.
Lalu, gimana sih cara ngasih makan yang benar ke ikan mas koki? Pertama, beri makan 2 kali sehari saja pagi dan sore. Kedua, makanan harus habis dalam 1-2 menit. Ketiga, lakukan puasa 1 hari setiap minggu, supaya sistem pencernaan mereka bisa bersih. Keempat, gunakan pakan berkualitas dan sesuaikan ukuran butiran dengan mulut ikan. Kelima, hindari pelet yang terlalu besar atau terlalu banyak udara di dalamnya karena bisa menyebabkan masalah pencernaan juga. Ingat, ikan mas koki itu memang rakus, tapi bukan berarti mereka butuh makan terus-menerus. Justru dengan makan secukupnya, kualitas hidup mereka jauh lebih baik, lebih sehat, aktif, dan tentu lebih lama hidupnya. Sayangi ikan kamu, jangan overfeeding ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya seputar ikan mas koki.